Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di hari kudus-Mu ini kembali kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami cuaca hujan di pagi hari ini. Dan itu juga baik bagi kami Tuhan, untuk juga kami boleh diuji seberapa besar kerinduan kami untuk datang ke rumah Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan kami jalan untuk bisa datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menolong kami. Dan di pagi hari ini ketika kami datang kepadamu, kami mau juga menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa Surgawi, berikanlah kami pertolongan-Mu dalam segala kehidupan kami. Yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dari segala penyakit, dari segala kesulitan dalam tubuh. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera dan pertolongan-Mu, agar sekiranya dalam menghadapi kesulitan, bahkan penyakit dalam tubuh, Tuhan Engkau memberikan kelegaan, bahkan damai sejahtera yang daripadamu. Kasihani dan tolong Tuhan, sehingga setiap kami bahkan yang sakit boleh semakin dekat kepada Tuhan dan semakin berpengharapan di dalam Engkau. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk gereja-Mu yang Tuhan telah berkati sampai hari ini. Untuk segala pelayanan yang kami bisa laksanakan dalam rumah-Mu, baik ibadah di hari kudus-Mu maupun pelayanan-pelayanan lain di hari-hari biasanya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong dan memberkati gereja-Mu ini. Dalam pergumulan, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin dan memberikan pertolongan. Ya Tuhan, betapa kami merindukan agar rumah-Mu ini boleh dibangun, agar bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah permohonan kami ini. Dalam segala ketidakpastian yang kami hadapi, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu, agar kami bisa mengerti dan tahu dan melaksanakannya dengan iman di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala serangan daripada si iblis terhadap rumah-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang selalu berada di depan untuk menjaga dan juga melindungi, bahkan memberkati rumah-Mu ini. Bapa Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan-pelayanan di minggu ke depan ini. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan persekutuan doa, kelas bedah, dan pelayanan anak-anak, baik Getsemani Children Ministry, Joyful, dan juga persekutuan muda-mudi. Dan juga Tuhan akan ada persekutuan wanita di minggu ini. Kami berdoa agar seluruh umat-Mu mengingat akan hal ini dan datang ke rumah Tuhan dan ke rumah jemaat untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam persekutuan, memuji nama Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman. Bapa Surgawi, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau sepanjang minggu ini, agar ya Tuhan mereka bisa melayani Engkau dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu di sorga. Bapa Surgawi, saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ketika kami akan sama-sama melihat kebenaran firman-Mu dan kembali mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini. Dan Tuhan, bekerjalah agar kami semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di bulan ini, di akhir bulan, kita akan kembali mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus dalam Jumat Agung di tanggal 29. Dan kita juga akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di Paskah tanggal 31. Dan saya rasa baik bagi kita di bulan ini untuk merenungkan dan melihat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Bagi kita umat manusia yang telah Ia ciptakan dalam gambar dan rupanya, namun juga telah berdosa di hadapannya.
Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Suatu hal yang sangat penting untuk kita ingat dan selalu kita renungkan dalam hidup ini. Sebab upah dosa ialah maut. Dan seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan sebagai umat manusia. Kita lahir di dalam dosa. Dan setelah kita lahir dalam dunia, dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai pada hari ini, kita terus melakukan dosa. Adalah hal yang penting untuk kita selalu ingat bahwa upah dari setiap dosa yang kita lakukan adalah maut. Kematian kekal yang penuh penderitaan di dalam api neraka. Kalau orang mau mengatakan kalau neraka itu ada, Tuhan itu jahat, tidak mungkin ada neraka karena Tuhan itu baik. Apapun yang mau dikatakan orang mengenai hal ini, Tuhan sudah nyatakan kepada kita bahwa neraka itu nyata adanya. Tuhan berulang kali dalam firman-Nya mengatakan kepada kita bahwa kan ada penghukuman yang kekal dalam api neraka. Ini bukan tanpa sebab. Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi kita yang memberontak terhadap Dia. Kita yang tidak mau dikasihi oleh Tuhan. Kita yang berjalan jauh daripada Tuhan. Kita yang memberontak, kita yang tidak mau mengikut Tuhan. Maka Tuhan yang kudus dan yang adil tidak bisa membiarkan dosa begitu saja tanpa ada hukuman terhadap dosa tersebut. Dan kita umat manusia yang berdosa ini, Tuhan katakan upah dari setiap dosamu adalah maut. Kematian kekal di dalam api neraka. Ini adalah hal yang sangat penting. Kembali saya mau katakan sangat penting untuk kita selalu ingat. Karena dalam mengingat ini, kalau kita yang belum percaya kepada Tuhan, ini akan menolong kita untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran betapa kita membutuhkan Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita perlu mengingat hal ini? Juga perlu. Karena dengan kita selalu mengingat bahwa upah daripada dosa kita ialah maut, maka itu akan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah membebaskan kita daripada maut. Kalau kita pun berusaha untuk membebaskan diri kita, kita tidak akan pernah bisa mampu. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita sudah kedapatan di dalam dosa, kita sudah tertangkap dalam dosa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia selamatkan kita. Sehingga upah dosa ialah maut tidak berlaku bagi kita. Jadi di bulan ini ketika kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus, saya berharap kita bisa merenungkan hal ini dan betul-betul mengevaluasi kembali bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Yesus? Dan di pagi hari ini ketika kita melihat Efesus 2 ayat 12 sampai 14 ini, kita akan melihat satu hal yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Efek dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib
Apa yang kita terima dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Salah satu yang kita terima adalah ketika kita yang nanti disebut sebagai orang asing menjadi anak daripada Tuhan. Ini yang disebut sebagai kita didamaikan. Dan pendamaian ini antara kita dengan Tuhan ditunjukkan dengan bergabungnya nanti kita dengan anak-anak Tuhan yang sebelumnya. Apa yang dimaksudkan di sini? Mari kita lihat di ayat 12. Ketika firman Tuhan katakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Nah, ini Rasul Paulus berbicara kepada orang yang disebut sebagai orang non-Yahudi. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan sudah menetapkan bahwa namanya akan disebutkan dalam satu bangsa. Bangsa ini disebut sebagai Israel, dan orang-orangnya disebut sebagai orang-orang Yahudi. Tuhan begitu mau menetapkan bahwa namanya hanya disebutkan di dalam bangsa ini. Sebuah bangsa yang disebut sebagai Israel, dan orang-orangnya disebut sebagai Yahudi. Itulah yang dimaksudkan di sini ketika Rasul Paulus berkata bahwa waktu itu kamu orang non-Yahudi, kamu tanpa Kristus. Artinya kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak pernah membaca tentang Kristus. Yang memiliki kitab suci pada masa tersebut adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang membaca, mereka yang mempelajari tentang Kristus dalam kitab suci. Kamu adalah orang di luar Yahudi. Jadi itu termasuk kita. Kita bukan orang Yahudi. Enggak ada di sini orang Yahudi kan? Ada orang Israel di sini. Atau keturunan. Siapa tahu ada. Kita bukan orang Yahudi. Kita juga di posisi yang sama pada masa tersebut. Ketika Tuhan Yesus bahkan datang ke dalam dunia, dia datang ke antara orang Yahudi. Dia datang sebagai orang Yahudi dan datang di antara orang Yahudi. Dia hidup di antara orang Yahudi dan dia berbicara kepada orang Yahudi. Dia melayani di antara orang Yahudi. Jadi waktu itu kamu tanpa Kristus. Bahkan dikatakan sini tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, bahkan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Satu kondisi di mana kamu adalah orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan di tanganmu, tidak membaca dan mengerti tentang Tuhan, bahkan tanpa Allah yang benar dan yang hidup. Mungkin kamu menyembah Allah, tapi kamu menyembah Allah lain yang bukan Kristus. Kita percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang kamu ada di luar daripada bangsa ini. Kamu berada dalam kondisi tidak mengenal Allah. Itu dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang di luar Yahudi. Tapi dikatakan di ayat 13, tapi sekarang di dalam Kristus. Dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa maksudnya? Nah, di Israel pada masa tersebut kita tahu bahwa umat Tuhan itu menyembah di bait suci. Nah, di bait suci ketika orang Yahudi menyembah, mereka yang bukan Yahudi, kalau ada orang non-Yahudi datang, dan mereka juga mau ikut bersama dengan orang Yahudi menyembah Tuhan, maka mereka diizinkan untuk ikut menyembah Tuhan, tapi di lokasi yang berbeda. Nah, lokasinya seperti ini. Contohnya bait suci adalah gereja kita ini. Nah, di bait suci kamu tidak bisa masuk di dalam bait sucinya sendiri. Di situ ada dua ruangan, ruang
yang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus hanya para imam yang boleh masuk. Di ruang maha kudus hanya imam kepala yang boleh masuk. Dan itu pun hanya dalam waktu-waktu tertentu, tidak sembarangan. Ingat tentang Yohanes Pembaptis, ayahnya Zakaria, salah satu daripada imam kepala, pemimpin imam, masuk ke dalam ruang maha kudus di waktu tertentu. Dan ketika dia masuk, dia akan diikat dengan tali, dan talinya panjang sampai keluar. Kenapa? Saking maha kudusnya ruang ini. Bahkan kamu, kalau kamu imam kepala tapi kamu kurang kudus, kamu bisa mati di dalam. Jadi tali itu digunakan untuk menarik, kalau misalnya dia mati di dalam, untuk menarik mayatnya, karena orang pun tidak berani masuk ke dalam untuk mengambil mayatnya. Jadi ini ruangan itu, ruangan kudus dan ruang maha kudus. Lalu di depan ruangan ini, kedua ruangan ini ada halamannya. Dan di halaman ini akan dilakukan segala pembakaran korban. Pembakaran korban untuk Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi di depan sana orang Yahudi boleh masuk ke halaman itu. Mereka boleh masuk membawa persembahan mereka kepada para imam untuk dikorbankan kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi di mana orang non-Yahudi? Kalau ada orang non-Yahudi mau ikut beribadah, mereka tidak boleh bergabung dengan orang Yahudi. Jadi di sebelah sini, pas sekali seperti kita sekarang di sini ada halaman depan sini, dan juga di sebelah kanan. Disitulah tempat orang non-Yahudi terpisah dengan orang Yahudi. Mereka kayak diasingkan di samping sana. Bahkan ada pembatas. Jadi kalau kita melihat parit di sebelah gereja kita ini, anggaplah itu pembatasnya. Dan pagar di sebelah kanan gereja kita ini kan, ada pembatasnya. Jadi itu adalah pembatas antara orang Yahudi yang boleh datang ke halamannya bait suci dengan orang non-Yahudi yang harus beribadah kepada Tuhan di luar daripada halaman utama. Itu kondisi yang digambarkan di sini. Bahwa dulu kamu itu di luar, kamu itu orang asing, kamu jauh di luar sana. Kamu tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Artinya sekarang kamu bisa bergabung bersama dengan orang-orang Yahudi, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka tidak ada lagi penyembahan di bait suci oleh orang Kristen. Mereka lebih kepada berkumpul di rumah-rumah. Mereka berkumpul di rumah-rumah dan tidak lagi membedakan mana orang Yahudi, mana orang non-Yahudi. Semua orang boleh berkumpul bersama-sama, beribadah memuji Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang orang non-Yahudi ini, jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, mereka sudah bisa bahkan memegang Alkitab mereka sendiri. Mereka bisa membaca firman Tuhan. Mereka begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau kita katakan apakah ini juga untuk kita? Ya, untuk kita. Karena dari situ nanti hal ini sampai kepada kita. Kita juga berasal dari keturunan orang non-Yahudi. Dan kita berasal dari keturunan-keturunan atau nenek moyang yang tidak menyembah Tuhan. Saya dari suku papa saya adalah Chinese. Nenek moyang kami adalah penyembah berhala. Mereka membuat patung dan menyembah patung. Berdoa kepada patung. Bukan hanya itu, kalau nenek moyang kami bahkan berdoa kepada binatang. Menjadikan binatang dewa. Menjadikan manusia dewa. Dan disembah. Berdoa kepada manusia, bahkan berdoa kepada binatang, berdoa kepada patung berhala.
Kita mayoritas di sini dari suku Batak. Kita tahu di suku Batak juga, di masa dahulu kala nenek moyang kita adalah penyembah berhala, penyembah leluhur. Kita pun tanpa Tuhan, tanpa Allah. Sampai akhirnya Tuhan kirimkan hamba-hambanya, para misionaris. Misionaris yang terkenal bagi orang Batak. Siapa namanya? Nommensen ya. Nommensen. Yang diutus Tuhan dari jauh. Dan sebelum Nommensen, kalau kita membaca sejarahnya, maka kita temukan ada misionaris-misionaris lain yang bahkan mengorbankan hidup mereka. Cerita yang sama juga kepada kita orang Nias. Di sini juga ada orang Nias. Di Nias itu yang paling terkenal namanya Denninger. Karena dia yang dianggap yang paling berhasil pertama kali untuk membawa Injil ke Nias. Denninger. Juga dari Jerman. Ya, rata-rata gereja Nias dan gereja Batak sama-sama Lutheran. Karena misionarisnya dari Jerman. Denninger juga dari Jerman. Dan sebelum Denninger juga sama, sebelum Nommensen ada misionaris-misionaris lain yang datang hanya untuk mengorbankan hidupnya. Dan ini cara Tuhan membuka jalan supaya kebenaran ini sampai kepada kita. Dulu kita adalah orang asing. Nenek moyang kita adalah orang asing yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, yang tidak pernah mendapatkan keselamatan, yang hidupnya hidup dalam dunia dan upah dari dosa mereka ialah maut. Tapi kemudian Tuhan begitu bermurah hati kepada kita. Kita yang hari ini bisa datang ke rumah Tuhan tanpa peduli dari mana, suku mana, umur berapa, dari latar belakang seperti apa, keluarga seperti apa, bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan kepada kita. Inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bahkan melalui kematiannya. Dan bukan hanya itu. Ketika dikatakan bahwa di sini kita yang dahulu jauh sekarang sudah dekat, ini juga yang dimaksudkan bahwa sekarang kita itu bisa langsung datang kepada Tuhan. Kita memiliki satu kesempatan untuk selalu bisa datang ke hadapan Tuhan, untuk berdiri di depan tahta Tuhan, untuk berdoa langsung kepada Tuhan. Di zaman dahulu kala, kalau kamu mau berdoa, kalau kamu mau menyembah Tuhan, bahkan kalau kamu mau memberikan persembahanmu kepada Tuhan, berikan pengorbananmu kepada Tuhan, maka kamu harus memberikannya melalui para imam. Orang lain kamu butuhkan untuk menjadi perantara antara kamu dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tadi saya katakan bait suci itu kan terbagi atas dua ruangan. Satu ruang kudus sama satu ruang maha kudus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, jadi pemisah antara ruangan ini ada sebuah tirai. Pemisah antara ruangan ini, tirainya terbuka, terbelah. Untuk menunjukkan apa? Sekarang bukan hanya para imam, bukan hanya imam kepala yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, boleh datang langsung ke hadapan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan, tidak ada lagi perantara antara kita dengan Tuhan. Kita sendiri bisa datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, berbicara kepadanya, menyatakan kepadanya segala hal yang mau kita nyatakan, memohon kepadanya segala hal yang mau kita mohonkan.
kesempatan ini hanya diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu perantara lain. Kita datang kepada Tuhan secara langsung, berdoa dan berserah kepadanya. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang begitu baik yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan ini karena Tuhan sudah memperdamaikan kita, kalau dikatakan di ayat 14, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ayat 14 ini sebenarnya lebih berfokus kepada perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Karena orang Yahudi berkata, kamu orang non-Yahudi tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Orang non-Yahudi dalam segala kesombongan pribadi mereka juga mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau, kami juga tidak mau. Tidak penting bagi kami. Dalam Tuhan Yesus, semua batas-batas ini diruntuhkan. Bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan antara siapapun di antara kita. Kita semua bisa sama-sama datang, berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena kita sudah didamaikan dalam Tuhan Yesus. Dan pendamaian ini berarti bahwa darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kita dari segala dosa. Dan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anaknya. Di mana kita sekarang satu rumah, satu keluarga di dalam Tuhan. Tidak lagi ruangan-ruangan yang berbeda, tapi satu ruangan, satu rumah, di mana Tuhan adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota. Di mana Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Itulah yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebuah keadaan yang jauh lebih baik. Keadaan kita adalah keadaan yang baik, Bapak Ibu. Keadaan kita adalah keadaan yang begitu baik. Karena dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan. Dalam Tuhan Yesus kita bukan lagi orang asing di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kita adalah anak Tuhan. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama dan kita melihat bagaimana hubungan Tuhan dengan orang Israel, bagaimana Tuhan selalu mengungkapkan isi hatinya, kebaikannya, perasaannya kepada orang Israel. Kisah perjalanan antara manusia yang dipimpin, disertai oleh Tuhan. Itulah hidup kita sekarang sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan hidup ini kita juga bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh orang Israel. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan, kita bisa rasakan. Nah, di saat yang sama, kalau kita juga membaca perjanjian lama, mereka merasakan segala kebaikan ini ketika mereka juga taat dan mengasihi Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau sekarang kita dihitung sama seperti mereka, maka juga prinsipnya sama. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan, kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka kita juga harus taat. Maka kita harus juga mengasihi Tuhan. Karena kita sama. Kalau dahulu orang Israel adalah anak Tuhan, sekarang kita pun anak Tuhan. Kita juga mendapatkan privilege, kesempatan yang sama, kebaikan yang sama. Nah, oleh karena itu kita juga mendapatkan prinsip yang sama. Tuhan adalah Bapa kita. Kalau kita menentang Dia, maka Dia akan menghukum kita supaya kita kembali kepadanya. Kalau kita berjalan taat kepadanya, maka Dia akan menolong dan menyertai hidup kita.
Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kadang kita bertanya, kenapa hidup bisa begitu susah? Kenapa hidup begitu bisa sulit? Dan seolah tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tentu hidup bisa sulit. Tentu Tuhan bisa mengizinkan kesulitan datang. Tentu setiap orang Kristen, tidak Tuhan janjikan bahwa kalau kamu percaya kepadanya kamu akan hidup bahagia. Tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kelaparan. Itu Tuhan tidak janjikan. Tuhan katakan kepada kita bahwa hidup dalam dunia ini susah, sulit. Tapi satu hal yang perlu ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang harus bisa kita rasakan, yaitu penyertaan Tuhan. Adakah kita merasakan bahkan dalam kesulitan penyertaan Tuhan? Pertolongan Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Adakah kita merasakannya? Atau kita hanya rasakan ketika kita bernyanyi? Ada orang Kristen datang ke gereja, bernyanyi di gereja dengan sangat khusyuk. Bahkan dia bisa menangis. Bahkan dia bisa begitu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tapi ketika dia keluar dari gereja, kekeringan rohani yang dia miliki sebelum dia datang ke gereja sama seperti setelah dia keluar dari gereja. Jiwa ini kering secara rohani. Tidak ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasakan ketika kita di rumah atau ketika dimanapun kita berada, ketika kita mau berdoa, kita seolah tidak bisa berdoa? Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasakan ketika kita membaca firman Tuhan, kita seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa? Dan bahkan ketika kita susah, kita pun sulit untuk berteriak kepada Tuhan. Dan ketika kita berteriak pun, teriakan itu hanya asal teriak saja. Kalau Tuhan mendengar, tak ada iman, percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan aku dan Dia akan menjawab aku. Hal ini, kalau kita rasakan seperti ini, itu karena kita hidupnya jauh dari Tuhan. Karena kita tidak peduli bagaimana kita hidup. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen? Kalau kita mau satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Katakan tadi bahwa kita ini bukan lagi jauh, kita ini dekat. Bahwa seharusnya kita itu selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Maka kita harus mendekatkan diri kepadanya. Tuhan sudah buka pintu bagi kita. Dia bilang mari datang mendekat. Kita harus datang mendekat kepadanya. Kita harus bersihkan diri kita dari segala dosa. Kita dekatkan diri kita kepadanya. Dan selalu taat kepada firman-Nya. Menjauhi segala larangannya. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita, membebaskan kita dari maut. Tuhan tidak butuh ucapan terima kasih kita. Pada dasarnya Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Dia. Tapi dengan kasih-Nya Dia mau selamatkan kita. Bahkan rela berkorban bagi kita. Maka kita harus datang kepadanya.
kita bersyukur kepadanya, kita dekatkan diri kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu, di bulan ini pun ketika kita mengingat akan kasih Tuhan ini, kita secara pribadi mengevaluasi diri, kembali datang mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di saat yang sama kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, anak-anak, orang tua, teman, sahabat. Apakah mereka juga sudah dekat dengan Tuhan? Atau mereka masih orang asing? Atau mereka masih jauh dari Tuhan? Maka kita gunakan momen ini di bulan ini untuk membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kalau mereka adalah bagian daripada anak Tuhan, tapi dalam hari-hari ini mengeraskan hati, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, terus berbuat dosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, ingatkan mereka bahwa Allah kita bertindak seperti Bapa kita. Yang dalam firman Tuhan katakan, sama seperti Bapa, demikian juga Allah akan merotan anaknya. Kalau kamu terus menjauh daripada dia, dia akan menggunakan rotannya dan menghajar kamu. Dan rotan ini tidak pernah enak. Rotan ini bisa sangat-sangat sakit. Dan sakitnya bisa sangat-sangat menyakitkan. Dan kadang-kadang bisa berbekas seumur hidup. Allah adalah Bapa kita. Dia akan merotan kita kalau kita terus menjauh daripadanya. Lebih baik kita mendekat kepadanya, dan dia akan menyayangi kita. Apa yang akan kita bayar kalau Tuhan merotan kita? Nah, salah satu kisah mungkin untuk menolong kita untuk melihat seberapa besar bayarannya. Mungkin pernah saya ceritakan, seorang pendeta Korea yang buta, seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi kemudian tidak mau mengeraskan hati. Dia tahu Tuhan panggil dia, tapi dia keraskan hatinya. Dia tidak mau. Jadi Tuhan buat dia buta. Tuhan buat dia buta. Dokter tidak tahu kenapa dia buta. Dia periksa ke dokter, dokter menyerah, tak bisa disembuhkan. Matanya buta begitu saja. Tak ada sebab, tak ada akibat. Hanya buta saja. Karena Tuhan buat dia buta. Akhirnya setelah dia buta baru dia sadar. Baru dia bertobat. Baru dia mau melayani Tuhan. Matanya apakah disembuhkan? Tidak. Dia melayani dengan kondisi buta. Makanya disebut dia sebagai the blind Korean pastor. Pendeta Korea yang buta. Masih hidup sampai hari ini, saya percaya. Saya pernah melihat orangnya secara pribadi. Dulu dia pernah datang ke Singapura. Ada filmnya, kami dulu waktu kuliah sering menontonnya. The Blind Korean Pastor. Seharga itu bisa jadi. Kalau Tuhan sudah menghukum supaya kita sadar dan bertobat, harganya bisa sampai sedemikian besar. Kalau itu diperlukan bagi matamu untuk buta, Tuhan akan buat demikian. Karena Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya kan, kalau matamu yang menyesatkan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Cungkillah. Karena memang matanya yang menyesatkan dia, pendeta Korea ini. Karena dia melihat segala sesuatu yang indah di dunia ini, dan dia mau yang indah-indah itu. Maka Tuhan membuat dia buta supaya kau tak bisa lihat lagi.
yang indah dalam dunia ini. Kalau tanganmu yang menyesatkan engkau, penggala. Kalau kakimu, penggala. Itu katakan Tuhan sebenarnya secara simbolik. Jadi kalau Tuhan melihat kamu pun tidak mau dan terus mengeraskan hati, Tuhan akan lakukan secara hurufiah. Dia akan buat itu terjadi supaya kamu bertobat. Jadi ingatkan anak-anak kita, Tuhan tidak bermain-main dengan firman-Nya. Tuhan tidak bermain-main. Kadang-kadang kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup ini, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Cepat-cepat lihat apa yang sudah kamu lakukan selama ini dalam hidupmu. Jangan-jangan ini adalah hukuman Tuhan supaya kamu bertobat. Karena kalau kamu tidak segera bertobat, Tuhan bisa buat lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tuhan sudah mau kita dekat dengannya, tapi kamu terus jauh, Dia tarik kamu dengan caranya. Jadi ingatkan mereka. Ingatkan mereka yang masih mengeraskan hati dan mau menjauh dari Tuhan. Terlebih mereka yang belum percaya. Kalau ada keluarga kita, kenalan kita yang belum percaya, gunakan momen ini, undang mereka ke Jumat Agung di akhir bulan ini, agar mereka melihat, mendengar akan kasih Tuhan Yesus kepada seluruh umat manusia termasuk mereka. Kiranya itu membuat mereka bisa diselamatkan. Bapak Ibu, kita adalah manusia berdosa yang jauh, tapi sudah Tuhan dekatkan kepadanya. Marilah kita hidup dekat dengan Tuhan dan membawa orang lain agar mereka pun bisa merasakan indahnya, baiknya hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pendamaian yang Tuhan berikan. Untuk pendamaian antara kami dengan Engkau di dalam darah Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami yang dahulu adalah seteru oleh karena dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, sekarang telah menjadi anak-anak-Mu. Dan di dalam ini pun Tuhan, kami bisa memiliki saudara-saudari seiman, di mana kami semua bisa berkumpul bersama-sama dalam satu perkumpulan jemaat Tuhan untuk memuji nama Tuhan, untuk datang mendekat di hadapan-Mu bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu, semakin taat kepada kebenaran firman, semakin menjauhkan diri kami dari segala dosa dan pelanggaran. Agar kami Tuhan senantiasa bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu, dan Engkau akan menerima kami senantiasa dan memberkati kehidupan kami. Kasihan dan tolong kami Tuhan, bila kami merasakan dekatnya hidup dengan Engkau. Dan untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga, anak-anak, bahkan orang tua, bahkan kenalan kami, sahabat kami yang jauh dari Tuhan, Bapa, pakai kami untuk membawa mereka dekat kepadamu, untuk membimbing mereka, untuk menasihati dan memperingati mereka akan kasih-Mu yang besar dan hukuman-Mu juga yang besar. Dan mereka pun Tuhan datang mendekat kepadamu dan hidup dekat dengan Tuhan. Dan mereka yang belum percaya boleh kami bawa untuk mereka mendengarkan Injil kebenaran, agar mereka pun bisa diselamatkan. Bapa Surgawi, tolonglah kami semua. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan yang boleh kita pelajari, dengarkan.
Ada hal yang betul-betul harus kita ingat, seperti yang disampaikan Bapak Gembala, jangan permainkan Tuhan. Tuhan tidak suka dipermainkan. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Hiduplah seperti yang Tuhan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 111. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, dijadikan tenang. Yesus Juru Selamat, ya kabarkanlah cepat, ada orang yang sesat, Tuhan telah beramanat. Yesus Juru Selamat, hai samudra Mesyurga. Yesus Juru Selamat, yang berdosa yang kisah. Yesus Juru Selamat, hai buana bersyukur, kelepasan telah dekat. Hai gelora mendebur, Yesus Juru Selamat. Di tengah riuhnya perang, Yesus Juru Selamat. Tuhan hidup dan menang, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang pada yang menanggung dan nyanyikan dengan senang, Yesus Juru Selamat. Suara angin menderu, Yesus Juru Selamat. Bangsa-bangsa berseru, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang penuh berkelimpahan berkat, kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Kita mengakhiri ibadah kita, kita berdoa bersama-sama, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
silahkan duduk. Doa teduh ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.